Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kita duduk di tempat yang sejuk ini, di depan Bapak Ibu itu ada kubah yang berwarna hijau. Di bawah kubah berwarna hijau itu ada 3 makam. Satu makam Rasulullah, yang kedua makam Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga makam Umar bin Khattab. Kedua sahabat yang sangat mulia itu makamnya didampingi dengan makam Rasulullah. Nah, kalau kita pengen kuburan kita berdampingan dengan kuburan Nabi, jaminannya adalah Nabi menjadi saksi pertama di hadapan Allah. Jadi ada satu ayat begini, siapa orang yang datang ke Madinah, kemudian dia mati di Madinah, dikuburkan di samping kuburan Nabi, kata Nabi, saya orang yang menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi saksinya di hadapan Allah adalah Rasulullah, yang menyatakan bahwa orang ini baik dan orang ini pasti akan bersama Nabi di dalam surganya Allah. Tapi sayang di antara ini belum ada yang mau. Nah, ya. Dan sebelah sana, sebelah sana kober no. Sebelah sana no. Sebelah timur namanya Kober Baki. Ya, Kober Baki itu adalah para istri-istri Nabi dikuburkan di sana. Kecuali istri pertama Nabi, yaitu Siti Khadijah, dikuburkan di kota Mekah. Tapi yang lainnya dikuburkan di Baki beserta para putra-putri Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi termasuk Utsman bin Affan. Jadi kuburan di sana. Para ulama-ulama dunia ketika mereka meninggal di Madinah dikuburkan di Baki. Ya, bersampingan dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ibu sekalian, itu kuburan Nabi, itu rumah Nabi. Jadi rumah Nabi itu rumahnya Aisyah. Ya. Rumah Nabi itu di samping, persis samping Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi kecil, ya. Pertama kali Nabi bangun di sini hanya beberapa meter saja. Jadi kalau Bapak Ibu besok masuk ke Raudhah, nanti di tiang itu, tiang masjid itu ada bacanya Haddu Masjidin Nabi. Ini batasan tiang batas Masjid Nabi. Nah, itu Masjid Nabi, di sampingnya rumah Nabi, rumah Aisyah. Nah, ketika Nabi meninggal dunia, meninggalnya di tempat tidurnya beliau, maka dikuburkan di bawah tempat tidurnya. Jadi itu rumah Nabi, itu kuburan Nabi. Siapa saja yang datang berziarah ke rumah Nabi sama dengan dia datang menziarahi Nabi waktu Nabi masih hidup. Jadi Bapak Ibu ini sama seperti Bapak Ibu datang ke rumah Nabi waktu Nabi masih hidup. Jadi itu Nabi melihat siapa nih umatnya yang datang berziarah ke rumahnya. Dan alhamdulillah kita, ya, termasuk yang Allah kasih kesempatan. Makanya kata Rasulullah, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang menziarahi kuburanku, wajib bagiku memberikan syafaat kepada orang itu. Nah, kita insya Allah ini akan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi. Karena telah datang ke rumah Nabi dan berziarah ke makam Nabi. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, selama di Madinah itu amalannya banyak-banyak baca sholawat. Terutama nanti ketika Bapak Ibu mendapatkan tasrih, surat untuk bisa masuk ke Raudhah. Biar di Raudhahnya gampang, dikasih waktunya agak lama, maka sepanjang jalan dari hotel menuju Raudhah, amalannya baca apa? Sholawat sebanyak-banyaknya. Karena Raudhah itu antara minbar Nabi khutbah dengan rumah Nabi, di antara itulah yang Nabi sebut Raudhah. Raudhah itu artinya apa? Taman surga. Itu tanah surga. Orang yang pernah ngicek Raudhah, duduk di Raudhah, sholat dan berdoa di Raudhah sama dengan dia duduk di dalam surganya Allah. Karena tanah itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Inilah orang-orang yang telah datang, kata tanah, menduduki tanah surga.
Makanya di kota Madinah itu yang direbut-rebut jamaah itu adalah bisa ke Raudhah. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu ketika berkesempatan di Raudhah, yang pertama kali diutamakan adalah satu, sholat 2 rakaat aja. Sholat tahiyat masjid ya. Kemudian setelah itu doa. Jangan Bapak Ibu disibukin sama selfie atau dokumentasi. Sehingga akhirnya inti Bapak Ibu masuk ke Raudhah jadi hilang. Nanti kalau udah selesai semua masih ada waktu, silakan untuk berdokumentasi. Ya. Ya, waktunya nggak lama, paling banyak 30 menit. Itu pun kadang-kadang udah diusir. Makanya yang utama sekali Bapak Ibu datang ke Raudhah adalah sholat dan berdoa. Karena itulah tempat yang mustajab untuk kita berdoa. Kita semua pasti punya harapan dan keinginan. Ya, terutama doa yang kita panjatkan diampuni dosa kita. Diampuni dosa kedua orang tua kita. Jadi dengan sebab Bapak Ibu datang ke sini, dosa ibu dihapus, dosa orang tua juga diapain? Dihapus. Dan doakan juga orang-orang yang terdekat kita untuk bisa datang berziarah ke makam Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama sampaikan salam. Nanti saya bacain, Bapak Ibu pelan-pelan aja. Karena di sini biasanya suka dilarang, karena polisinya masih ngiter aja. Ya. Setelah itu nggak boleh meminta. Jadi nanti Bapak Ibu cukup sampaikan salam aja. Dilarang meminta kepada makhluk walaupun itu Rasulullah, tapi Rasulullah adalah bukan Tuhan. Rasulullah itu makhluk. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di situ ada makam Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah orang terdekatnya Nabi. Abu Bakar itu adalah sahabatnya, bestinya Rasulullah. Abu Bakar juga adalah mertuanya Nabi. Karena istri Nabi yang paling termuda itu Aisyah. Itu adalah putri Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang paling benar. Sehingga Abu Bakar terpilih untuk menemani Nabi hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Sehingga kuburannya diletakkan di samping kuburan Rasulullah. Dan yang ketiga adalah kuburannya Umar bin Khattab. Orang yang paling sayang dengan yatim. Itu adalah Umar bin Khattab. Ya, orang-orang yang sayang dengan yatim, mereka akan seperti ini dengan Rasulullah. Ya, dekat banget sama Nabi. Maka akhirnya bukti cinta sayangnya Umar bin Khattab dengan yatim, didekatkanlah kuburan beliau dengan Rasulullah. Nah, buat kita yang pengen dekat dengan Nabi, tadi adalah seperti Abu Bakar, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya untuk dakwah Rasulullah. Ya, nanti akan kita jelaskan perjalanan kita masih panjang nanti di kota Mekah. Kalau kata orang Betawi, Saalaim Gambreng. Nah, banyak nanti akan kita jelaskan. Nggak paham kan Saalaim Gambreng? Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, ini kota Madinah. Kota Madinah Bapak Ibu, ini disebut tanah haram. Maka disebut Al-Haram juga. Maka Mekah dan Madinah disebut Al-Haramain, 2 tanah haram. Dengan sebab apa? Dengan sebab doanya Nabi. Jadi Nabi dulu waktu disuruh pindah oleh Allah ke Madinah, berat meninggalkan kota Mekah. Enggak mau. Karena beliau sangat cinta dengan Mekah. Mekah itu berkah berkat doanya Nabi Ibrahim. Sehingga kota Mekah menjadi kota yang berkah dan menjadi tanah haram. Nah, ketika Nabi disuruh pindah oleh Allah ke sini, Nabi berdoa, "Ya Allah, jadikan Madinah itu 2 kali lipat keberkahannya dibanding kota Mekah." Jadi kota Madinah 2 kali lipat keberkahannya berkat doa Rasulullah. Seperti Nabi Ibrahim berdoa untuk kota Mekah mendapatkan keberkahan. Jadi beruntunglah kita, orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa datang ke tempat yang penuh dengan keberkahan. Maka mintalah ya di tempat-tempat keberkahan, keberkahan itu sendiri. Berkah umurnya, berkah usianya, berkah rezekinya, ya kan? Mudah-mudahan kita termasuk yang paling penting matinya husnul khotimah. Karena Rasulullah itu pulang haji, Nabi kan haji sekali. Dan haji Nabi itu 10 Hijriah. Disebut dengan haji wada. Bulan haji Zulhijjah Nabi haji, kemudian Zulhijjah Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi pulang ke sini.
3 bulan Nabi mati. Tutup mata. Ya. Siapa yang mengikuti Nabi? 3 bulan pulang haji mati. Ah? Itu benar melas tuh namanya, Pak. Saya gitu, Pak. Yang 3 bulan mengikuti Nabi pulang mati 3 bulan deh mau. Masya Allah, ya kan? Nggak mau ya. Jadi kalau pengen kayak Nabi pulang haji 3 bulan apa? Mati. Mau Pak Ismaila? Iya. Kalau mau kita mau bacaan Fatihah bareng-bareng. Nah, yang udah begitu aja masih ntar aja, apalagi kita yang mudaan ya. Kita masih kecil-kecil anaknya, Pak. Ala kulli hal yang paling penting adalah kita mohon kepada Allah biar mati husnul khotimah. Biar mati nanti di surga digabungkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Ustazah Halimah Idrus apa, Bu? Kata beliau apa? Perbaiki wudhu. Jadi wudhunya harus yang benar. Kalau wudhunya benar, kata beliau pasti sholatnya benar. Kalau sholatnya benar, pasti hidupnya benar. Kalau hidupnya benar, pasti tingkah lakunya benar. Kalau tingkah lakunya benar, pasti matinya benar. Kalau matinya benar, dia akan digabungkan bersama orang yang paling benar, yaitu Rasulullah. Nah, ada yang dimana yang paling pertama di wudhu. Maka wudhu itu kunci pertama Bapak Ibu sah atau tidaknya ibadah. Walaupun sholatnya rajin, umrohnya berkali-kali, udah pernah haji, tapi kalau wudhunya tidak bagus, tidak benar, maka jauh harapan untuk bisa dikumpulkan sama Nabi dalam surga. Oke Bang, sip, matiin.